Tidak Bhinneka bukan Indonesia. Keberagaman bukan untuk diseragamkan. Kita lanjut lagi di cerita kenapa akhirnya saya mau membuat skripsi tentang perempuan-perempuan yang terjebak dalam trafficking dan kemudian mengaliwahanakannya dalam bentuk novel Ray dan Perempuan. Saya sering datang ke daerah merah, tempat transaksi seksual terjadi. Saya membayangkan bagaimana orang menghina mereka, tidak melirik mereka sama sekali, bahkan menyebut mereka sebagai keraknya neraka dan berbagai penghinaan lain. Saya selalu ketemu dengan orang-orang itu yang pasrah saja dengan tuduhan dan tudingan seperti itu. Mau bilang apa? Dia tidak bisa mengatur pendapat orang lain. Tapi tahukah kita bahwa tidak ada di antara mereka yang mau masuk seperti itu? Pada satu titik saya bertemu dengan sosok yang bernama Ray yang mengatakan, coba deh kalau kamu gak bisa mengulurkan tangan untuk mengangkat kita dari kegelapan, lu jangan nambah suasana ini menjadi lebih gelap dan lebih pekat. Lu kan gak tahu apa yang terjadi di balik ini semua. Ada fenomena yang menarik yang kemudian membuat saya tertohok sendiri. Ketika saya datang ke salah satu tempat lampu merah di Jakarta, saya masuk ke ruangan tersebut, ada semacam akuarium di mana di dalamnya ada perempuan-perempuan yang diperjualbelikan dengan nomor-nomor, kalau nggak ditaruh di dadanya ditaruh di pahanya. Tiba-tiba saya melihat ada laki-laki dengan atribut keagamaan ada di dalam akuarium juga. Saya sampai bingung, ini kenapa bisa dibolehkan ya laki-laki tersebut? Tahu nggak kata pemiliknya? Oh, itu datang dari daerahnya, memang tiap bulan datang ke sini untuk minta donasi pembangunan rumah ibadah di kampungnya. Anda bisa bayangkan fenomena seperti itu. Anda menghinanya tapi Anda datang untuk pembangunan sesuatu yang sifatnya religius. Dan yang membuat saya makin kemudian ingin meliput dan membuat itu jadi skripsi. Saya mendengar bisikan orang untuk di antara perempuan tersebut yang bilang seperti ini. Ini saya sumbang, tapi gak usah dibilang dari saya ya. Pokoknya gak usah dari saya. Biar orang tidak malu nanti datang ke tempat ibadah tersebut yang ternyata dibiayain oleh kami. Buat saya, pada saat itu dia jauh lebih hebat daripada orang yang berkoar-koar, baru memberi lebih sedikit dari orang tersebut, tapi sudah menganggap itu adalah hasil dari dia. Dan lebih dari itu, fenomena berikut yang saya temui ketika saya pulang kampung ke daerah tersebut. Saya temukan fenomena bahwa bukan dia yang menikmati semua hasil tersebut, tapi orang-orang lain. Orang-orang yang berada di kampungnya, orang-orang tuanya. Pernah gak melihat ada satu rumah dibangun dan dibangun oleh anak tersebut untuk orang tuanya, dan kalian ketemu di sana? Saya bingung. Ini pintu ada tulisan nama orang, ini list ada tulisan nama orang, ini jendela kayu ada tulisan nama orang, di satu pojok lantainya itu ada tulisan nama orang. Saya tanya loh ke salah satu di antara perempuan tersebut yang kemudian menjadi narasumber saya dalam penelitian saya, kok ada nama orang-orang ya? Itu orang yang datang bawa pintu, bawa list, bawa jendela, bawa tegel itu, datang ke sini bawa untuk pembangunan rumah orang tua saya, dan itu ada harganya semua. Jadi ada yang datang dengan harga 1 juta, 2 juta, dan bayarannya adalah saya harus tidur dengan dia sampai lunas. Anda bisa bayangkan? Demi orang tuanya punya rumah, dia siap untuk melakukan itu. Saya tidak ingin mengatakan itu benar. Saya tidak punya hak untuk mengadili juga. Tapi saya ingin mengatakan satu hal. Orang yang Anda hina, orang yang Anda maki, orang yang Anda jelek-jelekan, belum tentu lebih buruk dari Anda. Ayo buka-bukaan aib. Berani? Sampai ketemu di catatan dan notulen Kang Maman berikutnya.